Cerita ini kejadian di tahun 2012. Ada 4 orang mahasiswa, cowok semua. Langsung gue samarin aja yang namanya jadi Adam, Benny, Coki, sama Deka. Oke. Itu gue bikin ABCD biar lu gampang. Cowok semua berarti? Cowok semua. Mereka ini ngontrak di salah satu rumah kecil di daerah Jakarta Timur. Kontrakannya kayak cuma 2 kamar gitu, 1 kamar mandi, sama ruang tengah terus dapur. Nah, karena kontrakan lebih murah dari ngekos dan bisa rame-rame jadi gak kesepian gitu. Mereka ini ngontrak tuh di sana baru sekitar 1 tahunan. Tapi ya namanya anak mahasiswa udah ngontrak, bebas banget tuh mau ngapain aja. Satu yang paling bandel di antara mereka berempat tuh namanya Adam. Emang mainannya suka aneh-aneh, Muy. Nah di satu sore, Adam ini ngedein buat main jelangkung, Muy. Yang sebelumnya, Adam memang udah ngobrol-ngobrol nih sama saudaranya yang ngerti hal mistis dan googling-googling apa yang perlu disiapin. Yang intinya Adam ini udah ngerti lah dan dia pede buat mainin jelangkung gitu. Oke. Dan dia langsung ngesiapin ada jelangkungnya gitu? Nah, abis itu dia ngajak teman-temannya kan. Diajak teman-temannya pada mau main gak? Deka dengan cepet bilang gak mau ikutan. Akhirnya dia langsung ke kamar tuh buat baca buku. Jadilah Adam ngerayu temannya lagi nih 2. Ada Benny sama Coki kan. Dengan iming-iming, Adam bilang kalau lo bisa minta sesuatu dari si jelangkung ini. Dan akhirnya mau-mau aja tuh buat diajak main si Benny sama Coki. Semua persiapan yang diminta sama Adam diturutin tuh sama teman-temannya. Dari jam 7 malam, Deka ngedenger tuh dari dalam kamar 3 temennya tuh kayak udah gerasak-gerusuk itu di ruang tengah. Karena kamar tempatnya Deka ini di samping ruang tengah itu persis. Jadi karena emang kontrakan yang gak gede, jadi dia bisa denger nih teman-temannya ngapain aja gitu kan. Nah Deka ini rada-rada kepo gitu, cuman masih nahan dirinya lah buat gak keluar. Karena ya yaudah gue juga takut, gue baca buku aja lah gitu. Di sekitar jam 10-an kurang, sempet tuh teman-temannya teriak dari luar, "Dek, mau makan gak? Gue beli nasi goreng nih." Deka diem aja dari kamar, sosokan males gitu kayak gak mau ikutan. Padahal selain gak mau ya Deka ini emang penakut aja orangnya. Makanya dia milih buat baca bukunya di kamar. Lanjut tuh Deka baca buku dan dia baca emang makin seru. Dan disitu posisinya jam 11-an Muinat. Tiba-tiba lagi asik baca buku, Deka denger dari luar teman-temannya ini kayak ngomong bahasa Jawa bareng-bareng. Omongannya rada panjang gitu, kayak bacain mantra gitu loh. Tapi Deka gak ngerti apa yang diomongin sama teman-temannya kan. Terus gak lama setelah teman-teman yang ngomong Jawa gitu, Deka ngerasa dari luar tuh kayak hening banget, sekitar cuma beberapa detik. Abis itu Deka denger dari luar teman-temannya tuh kayak gerasak-gerusuk sambil teriak-teriak ngomong kotor. Sampai akhirnya di luar tuh jadi hening banget. Jadi kayak Deka ngedenger teman-temannya teriak-teriak gak karuan, terus lama-lama hening gitu aja. Gak ada suara sama sekali. Deka coba balik teriak keluar dong kayak, "Bro, woi bro," mastiin kayak teman-temannya ada di luar apa enggak gitu kan. Tapi gak ada jawaban apa-apa. Mulai panik tuh Deka. Dibilang kayak, "Woi jangan pada bercanda dong, kok diem aja sih lu semua?" Setelah sempat mikir mau keluar atau enggak, akhirnya Deka cobalah dia buka pintu dan ngecek sebenarnya ada apa di luar. Begitu buka pintu, ternyata di ruang tengah gak ada siapa-siapa. Dan gak lama setelah itu Deka pingsan gitu aja. Nah apa yang terjadi? Ini kita lihat point of view Adam dan kawan-kawannya ya. Jadi di jam 7 malam itu Adam tuh nyuruh temen-temennya buat siapin bikin boneka jelangkungnya. Kayak beli batok kelapa, kayu-kayu kecil, kain benang, sesajen segala macem, nyiapin kertas, kayak gitu-gitu. Mereka buru-buru tuh, takut apa yang mereka perlu tuh udah pada tutup kan, takutnya toko kan. Dan akhirnya kebeli semua tuh apa yang harus mereka siapin buat bikin boneka jelangkung ini. Semua udah balik ke kontrakan, mereka bikin bonekanya tuh. Dan emang begitu bonekanya kelar, mereka masih sempet-sempetnya tuh makan nasi goreng jam 10 itu yang ngajak Deka. Kali aja kayak Deka mau ikutan setelah itu gitu kan, masih ngerayu. Tapi ternyata gak mau. Kelar makan, mereka mainin nih boneka jelangkung yang mereka udah buat. Bonekanya simple banget, kayak boneka jelangkung ala-ala gitu loh. Pernah liat gak sih lo? Kayak palanya dari batok kelapa kecil gitu kan. Ada kayu dibikin jadi tanda plus gitu buat badan. Terus ya udah diikat aja tuh pakai tali. Simple aja. Nah bonekanya coba dimainin, mereka sebutin mantranya. Mantranya bukan kayak datang tadi jemput, pulang tadi antar, bukan kayak gitu Muy. Tapi bahasa Jawa yang rada panjang gitu. Makanya Deka dari dalam ngedenger teman-teman yang ngomong Jawa kan. Karena itu mantranya. Udah disebutin mantranya berkali-kali. Dan setelah mereka nyebutin mantra itu, gak sampai beberapa menit, ini boneka bener-bener gerak sendiri. Dan seketika ternyata mereka gak seberani itu Muihnat.
Mereka langsung teriak-teriak ngibrit lari keluar kontrakan. Makanya yang Deka dengar dari dalam itu tuh hening, karena teman-temannya kabur gara-gara cuma ngelihat jelangkung gerak dikit doang gitu loh. Iya. Nah setelah keadaan Deka pingsan itu sekitar jam 12-an, Adam, Benny sama Coki ini ngeberaniin diri buat masuk lagi kontrakan. Dan di situ mereka ngelihat Deka ini udah pingsan depan kamar. Ditepok-tepok tuh pipinya Deka nggak bangun-bangun. Dan ini nih yang aneh, karena nggak bangun, Deka coba digendong ke kamar. Adam yang badannya tinggi gede, pede buat ngangkat Deka yang emang badannya kurus dan kecil. Tapi ternyata Adam ini nggak kuat, dan entah kenapa badannya Deka ini rasanya kayak berat banget gitu loh. Barulah pas mereka bertiga yang gendong, Deka bisa nih buat dibawa ke kasur, ke kamar gitu. Sampai di kamar, Deka coba buat dikasih kayak minyak kayu putih ke hidungnya biar sadar gitu. Dan gak lama Deka sadar. Tapi yang aneh, Deka ini diajak ngobrol tuh diem aja. Diemnya bukan yang diem kosong gitu Moy, Nat. Tapi dia tuh ngerasa heran dan bingung sendiri sama apa yang diomongin sama temen-temennya. Kayak nggak ngerti temennya ngomong apa gitu. Dan kayak dia ngerasa bingung, gua ada di mana, kayak keheranan ngeliat keliling ruangan tuh apa gitu. Tiba-tiba bingung aja gitu. Tiba-tiba bingung aja. Nah Adam yang rada-rada heran tuh nepok-nepokin pipinya si Deka kayak, "Woi, lu kenapa sih Dek? Sadar." Tapi tiba-tiba si Deka ini mukul pipinya Adam, terus marah-marah, tapi marah-marahnya pakai bahasa Jawa Moy. Nah teman-temannya ini pun ngelihat si Deka ini aneh, kayak ngebusungin dadanya gitu, ngeberatin suaranya gitu loh. Nah di situ teman-temannya keheranan, dan terus Adam yang emang ngerti bahasa Jawa coba ngobrol sama sosok yang ada di dalam badannya Deka ini. Tapi ngomongnya nggak jelas, kayak orang kebingungan ngeliatin sekitar kontrakan mereka gitu loh si Deka. Dia kayak linglung gitu ya berarti, Bi? Iya benar Nat, dan selain linglung dia juga kayak ngeronta-ronta, marah-marah nggak jelas gitu loh. Dan akhirnya gara-gara kayak gitu, si Deka ini ditahan sama teman-temannya dan diikat tangannya ke belakang. Terus Deka didudukin ke kursi dan diikat juga. Jadilah Deka yang lagi kesurupan ini nggak bisa kemana-mana biar nggak berulah gitu loh. Tapi nggak lama setelah itu si Deka ini pingsan lagi. Nah setelah Deka pingsan tuh Adam nyoba buat mainin jelangkungnya dengan harapan arwah ini mau cabut lah dari badannya Deka gitu kan. Mantra coba diucapin lagi pakai bahasa Jawa sama Adam, dan nggak lama beneran sambil dipegang nih sama Benny sama Coki, si jelangkung itu gerak lagi, Moy, Nat. Walaupun mereka bertiga juga takut ya gara-gara jelangkung ini gerak sendiri gitu kan. Tapi ya mau gimana, harus dilakuin biar dengan harapan Deka bisa balik lagi gitu kan. Nah di situ Adam sama yang lain tuh ngelihat ke arah Deka dengan harapan ya semoga Deka udah balik lagi nih. Tapi enggak, Deka ini masih pingsan. Tapi nggak lama setelah itu boneka jelangkung ini tuh yang dipegang sama Coki sama Benny itu mulai nulis di kertas. Tulisannya rada-rada hancur tapi masih bisa kebaca tulisannya. Tulisannya, nama si sosok ini sebut aja Sugito, dan satu nama pekuburan di daerah Pandeglang. Adam tahu dari saudaranya arwah yang masuk ke boneka jelangkung ini bisa dari mana aja, dan arwah ini bisa minta dibalikin ke asalnya. Tapi Adam gak nyangka bakal sejauh itu. Tau gak sih lu Pandeglang? Banten kan? Iya Banten, jauh banget dari tempatnya mereka tuh, kayak bisa 2 jam lebih gitu loh kalau naik mobil. Udah malam kan, ya tapi gak ada pilihan gitu. Walaupun datang ke malam, mereka naik mobil lah berempat. Sambil Deka yang masih pingsan tuh diikat tangannya. 2 jam lebih perjalanan ke sana, sampailah mereka di pekuburan di Pandeglang itu. Dan bener aja, di pekuburan di Pandeglang ini ada satu kuburan dengan nama Sugito. Langsung lah untuk ketiga kalinya mereka bertiga mainin jelangkungnya di depan kuburannya Sugito ini. Langsung. Setelah mantra diucapin pakai bahasa Jawa, bener tuh Deka bangun lagi. Tapi kelihatan Deka yang lagi kesurupan tuh busungin dada, ngomong Jawa nggak jelas, dan cuma Adam yang ngerti. Tiba-tiba setelah ngomong Jawa itu, Adam tiba-tiba ngegali kuburannya si Sugito ini pakai batu, kayak dikorek-korek gitu loh kuburannya. Dan lu tahu Moy, Nat, setelah dikorek-korek kuburannya itu, di dalam kuburannya ada sebatang emas. Langsung diambil tuh sama si Adam. Dan setelah ngomong-ngomong Jawa yang lagi-lagi Benny dan Coki itu nggak tahu apa artinya, Deka pingsan lagi. Adam langsung bilang ke teman-temannya, ayo kita cabut sekarang. Benny dan Coki yang masih bingung ya nurut aja gitu sama Adam gitu kan. Dan di tengah perjalanan mereka pulang, Deka udah sadar lagi tanpa tahu kenapa dia tiba-tiba bisa ada di dalam mobil sama 3 temannya. Itu masih dibawa pulang? Iya. Jadi kayak tadi gue bilang kan Moy, Nat, si Adam ini sempat ngomong-ngomong Jawa gitu sama sosok yang ada di dalam badannya Deka kan. Iya, itu ngomong apa? Nah si Adam ini itu tuh main jelangkung karena dia mau minta jadi kaya sama si arwah ini. Dapatlah dia emas. Tapi si arwah ini minta buat ambilnya tuh harus di kuburan arwahnya ini sebagai jaminan kalau misalnya arwahnya ini bisa balik ke tempatnya dia di Pandeglang itu. Oh anjing. Tapi malah jadi Deka yang kena ya? Betul. Tumbalnya tuh Deka? Betul, bisa dibilang gitu. Sebenarnya nggak ditumbalin banget sih, cuman ya mungkin arwah ini pas dia muncul, tapi nggak ada siapa-siapa yang bisa dia masukin sebagai media selain si Deka gitu kan.